Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manusia dan Sejarah. Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab sejaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Konsep dan unsur sejarah. 1. Konsep dasar sejarah. Di atas telah disebutkan bahwa sejarah memiliki 3 konsep, yaitu konsep perubahan, konsep waktu, dan konsep kontinuitas. Perubahan yaitu ketidaksamaan dari suatu keadaan yang satu dengan yang lain, dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Misalnya, perubahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi. Perubahan yang termasuk kategori peristiwa sejarah ialah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan manusia. Tidak semua perubahan tercatat sebagai peristiwa sejarah. Konsep tentang waktu dimaksudkan bahwa setiap peristiwa sejarah tidak mungkin sebagai sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi akan selalu berada dalam lingkaran waktu. Aspek waktu ini sangat terasa jika kita mencermati suatu proses perubahan atau proses pembuatan sesuatu. Misalnya pembuatan lemari, mulai dari pemotongan kayu yang diolah menjadi bagian-bagian bingkai, dinding, pintu, hingga menjadi sebuah lemari. Dalam proses ini, waktu menjadi aspek yang sangat penting. Bahkan waktu juga menjadi unsur penting dalam sejarah. Sejarah adalah peristiwa di dalam dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep kontinuitas dan diskontinuitas merupakan konsep penting dalam sejarah. Konsep ini berkait erat dengan konsep perubahan dan perkembangan. Kontinuitas adalah manifestasi dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus-menerus, sekalipun situasi dan kondisi berubah. Misalnya, walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita masih banyak menggunakan hukum kolonial. Sedangkan diskontinuitas adalah proses perubahan atau perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang tidak berlanjut atau bukan merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya. Unsur sejarah. Di dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu 1. Manusia yang merupakan unsur sentral atau pemeran utama. Karena itu, manusia sangat menentukan di dalam suatu peristiwa. Sejarah adalah sejarahnya manusia. Peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Peristiwa itu bisa berlangsung cepat, revolusi, atau bisa berlangsung lama, evolusi. Bisa kompleks, bisa juga sederhana, tergantung akal manusia dengan lingkungan yang ada. 2. Waktu merupakan unsur yang penting. Sejarah adalah studi tentang aktivitas. 2. Waktu merupakan unsur yang penting. Sejarah adalah studi tentang aktivitas manusia yang dilihat dari kurun waktunya. Karena itu, waktu menjadi unsur dan konsep dalam sejarah. Dari unsur waktu inilah, maka di dalam sejarah sifat kronologis menjadi sangat penting. Dari unsur waktu dan sifat kronologis di dalam kajian sejarah dikenal adanya konsep periodisasi. 3. Ruang. Maksudnya adalah tempat terjadinya peristiwa. Jadi terkait dengan aspek geografis, unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa setiap peristiwa sejarah tidak dapat lepas dari 3 unsur: siapa pelakunya, kapan berlangsungnya,
dan di mana kejadiannya. B. Konsep waktu, ruang, dan manusia menurut Ismaun 1988. Manusia adalah pelaku dalam sejarah, jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah atau zon historikon. Tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tabir masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia. Sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian pada masyarakat masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. A. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa arah meliputi 4 hal, yaitu 1. Perkembangan. 2. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Dikatakan bahwa pada mulanya kolonialisme adalah kelanjutan dari patriotisme. Demikianlah kebijakan kolonialisme hanya mengadopsi kebiasaan lama. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Misal, jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahapesawat didik. Peristiwa ini terjadi kembali di mana Presiden Soekarno lengser ke Prabon juga akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa didik. 4. Perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran sama dengan perkembangan. Akan tetapi asumsinya ialah adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Biasanya perubahan ini terjadi akibat pengaruh dari luar. Contoh, gerakan pandemi di Sumatera Barat yang menentang kaum adat sering dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang ditularkan lewat para haji yang sepulang dari Mekah dan tidak puas dengan kekuasaan kaum adat. B. Keterkaitan antar waktu dengan pembabakan sejarah. Proses dalam sejarah memperlihatkan perubahan, peralihan, dan pergantian. Untuk pembabakan sejarah, proses dalam sejarah memperlihatkan perubahan, peralihan, dan pergantian untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang sejarah, yakni mendapatkan gambaran yang bermakna mengenai masa lampau, kehidupan, dan masyarakat manusia. Maka sejarah harus diberi untuk tertentu berupa cerita sejarah. Sejarah diberi untuk dengan mengandalkan pelukis peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satu pelukis peristiwa sejarah adalah melalui penggolongan sejarah berdasarkan 3 kategori, yakni dan satuan berlangsungnya waktu dengan perubahan yang mengurangi ruang geografis. Ruang geografis tersebut berisi berbagai peristiwa mengenai segala aktivitas dan hasil karya manusia dalam perjalanan. Waktu yang berkesinambungan. Kurun waktu memiliki 3 dimensi. A. Waktu yang lalu. B. Waktu sekarang. C. Waktu yang akan datang. Dengan demikian, jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi pengembaraan proses jalur waktu itu selalu lurus. Jadi, konsep waktu, ruang, dan manusia merupakan kesatuan 3 unsur penting dalam sejarah. Waktu dimensi temporal, berjalan linear. Ruang dimensi spasial, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Manusia, dimensi manusia adalah pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.